Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita melanjutkan tentang hukum-hukum Allah berkaitan dengan masalah zihar. Yang mana pada video yang sebelumnya kita telah mengulas dan membahas bersama bagaimanakah dalil-dalil tentang pensyariatan zihar. Sekaligus juga bagaimanakah dulu di zaman Rasulullah SAW sejarah kemunculan syariat zihar itu sendiri. Ketika kita sudah paham, mengerti tentang duduk permasalahannya, maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kitab Fathul Qorib yang akan kita baca, bagaimanakah Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi memberikan keterangan tentang definisi zihar itu sendiri lebih spesifik. Begitu juga bagaimana keterangan para ulama, terutama yang akan kita baca adalah keterangan Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri menerangkan tentang rukun-rukun zihar atau komponen-komponen yang memang harus ada dalam permasalahan zihar. Sekaligus juga dari masing-masing rukun tersebut, kira-kira persyaratan yang harus ada, persyaratan yang harus terpenuhi itu seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada video kali ini. Begitu juga dengan beberapa video berikutnya. Dalam masalah ini, beliau Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi di dalam kitab Fathul Qorib memberikan keterangan tentang definisi zihar, yaitu wahuwa lughatan, kata-kata zihar atau lafadz zihar itu sendiri secara bahasa ma'khuzun minadh-dhahri, diambil dari kata-kata dhahrun, yang mana dhahrun itu sendiri makna aslinya adalah punggung. Ini secara bahasa, pemaknaan atau pemahaman tentang zihar itu sendiri secara bahasa maknanya seperti itu. Namun dari sisi syariat, dari sisi istilah fikih, bagaimana pemahaman tentang zihar? Beliau menyatakan wa syar'an tasbihuz zauji zaujatahu ghairal ba'ini bi unsa lam takun hillan lahu. Yang artinya zihar adalah satu tindakan, zihar adalah satu ucapan yang muncul dari seorang suami, yang mana ucapan atau tindakan si suami ini dia menyamakan atau menganggap sama istri yang sah bagi dia. Artinya si istri ini bukan termasuk istri yang telah ditalak bain. Bisa jadi dia istri yang sah atau istri yang masih dalam keadaan raja'iyah, tertalak satu atau tertalak dua dan masih belum habis masa iddahnya. Si suami menyamakan istrinya dengan definisi istri yang tadi kita bahas bersama, bi'unsa lam takun hillan lahu. Si istri ini disamakan dengan perempuan yang perempuan ini masih mahram dengan si suami. Ketika ada satu ungkapan, ketika ada satu tindakan secara lisan dari seorang suami terhadap istrinya, yang mana tindakan itu berisi penyerupaan, penyamaan anggota tubuh si istri dengan anggota tubuh perempuan lain, yang mana perempuan lain ini masih mahram dengan si suami, maka inilah kemudian yang dianggap sebagai zihar. Nah, dari definisi yang seperti ini sudah semakin tergambar, agaknya ada sedikit gambaran tentang bagaimanakah rukun-rukun zihar itu sendiri. Oleh karena itu, beliau Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri
memberikan keterangan secara lebih terperinci, lebih konkret. Beliau menyatakan wa arkanuhu arba'atun. Rukun-rukun zihar ada 4. Artinya komponen atau bagian yang harus ada ketika terjadi zihar itu harus ada 4 hal. Ketika 4 hal ini betul-betul ada, sekaligus juga kemudian persyaratan-persyaratan dari masing-masing rukun ini sudah ada, maka terjadilah yang namanya zihar. Sehingga apa saja kira-kira 4 rukun tersebut, 4 rukun yang ada dalam masalah zihar itu apa saja? Beliau mengatakan yang pertama adalah mudzohir. Siapa yang dimaksud dengan mudzohir? Yang dimaksud dengan mudzohir adalah suami. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua adalah mudzohar minha, yaitu yang dimaksud dengan mudzohar minha adalah si istri. Setelah ada suami di situ, lalu kemudian ada yang namanya istri, berikutnya kemudian rukun yang ketiga adalah wa musyabbah bih, yaitu pihak yang diserupakan. Artinya perempuan yang menjadi objek penyerupaan terhadap istrinya. Istrinya dianggap serupa dengan perempuan yang masih mahram dengan si suami ini. Maka perempuan lain ini yang masih mahram dengan si suami itu diistilahkan dengan sebutan musyabbah bih dalam kasus masalah zihar. Ini rukun yang ketiga. Dan rukun yang terakhir, yaitu rukun yang keempat, adalah sighot. Adanya ucapan dari pihak suami kepada istrinya, yang mana ucapan ini berisi tentang penyerupaan suami terhadap istrinya, tentang istrinya terhadap perempuan lain yang masih mahram dengan si suami. Ketika 4-4-nya ini sudah terpenuhi, maka lengkaplah rukun-rukun dari tindakan zihar. Tinggal nanti ditinjau lagi kira-kira apakah 4 rukun ini telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Jika seandainya dari 4 rukun ini kesemuanya sudah memenuhi syarat, artinya syarat-syarat sebagai suami itu terpenuhi, juga syarat-syarat sebagai istri itu terpenuhi, lalu kemudian syarat-syarat perempuan yang masih mahram dengan suami itu juga sudah terpenuhi, yang tadi diistilahkan dengan sebutan musyabbah B itu, lalu kemudian secara sigot itu juga sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka sahlah itu, tindakan itu sah disebut sebagai zihar. Ketika ini menjadi zihar, maka sebagaimana pada pembahasan yang ada pada video sebelumnya, tindakan ini merupakan tindakan yang hukum asalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menyatakan bahwa tindakan zihar ini merupakan minal kabair, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang berdosa besar. Sehingga ketika ini merupakan tindakan yang diharamkan dan bahkan dia termasuk pada tindakan-tindakan yang berdosa besar, ada konsekuensi-konsekuensi hukum di belakangnya. Si suami setelah menzihar istrinya, dia harus seperti apa? Antara mentalak istrinya atau kemudian dia itu justru malah kemudian membayar kafaroh terhadap apa yang telah pernah dia lakukan dari masalah zihar terhadap istrinya. Ini yang perlu kita perhatikan supaya kita sebagai seorang suami atau kita yang hidup di tengah-tengah rumah tangga, atau mungkin bahkan di antara kita ada yang akan menikah, jangan sampai ucapan-ucapan kita, ungkapan-ungkapan yang kita lontarkan di hadapan istri atau mungkin di luar sepengetahuan istri merupakan ungkapan-ungkapan yang masuk dalam kategori zihar. Ini yang penting untuk diperhatikan supaya kita tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas beberapa persyaratan yang berlaku kepada 4 rukun tersebut. Kita mulai dari persyaratan tentang sighot. Seperti apakah syarat yang berlaku di dalam masalah sighot atau ungkapan zihar ini? Kira-kira ungkapan itu kapankah dianggap sebagai ungkapan zihar dan kapankah ungkapan itu tidak termasuk dalam masalah zihar? Yaitu dalam kesempatan kali ini beliau Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan keterangan wa syurita fi sighati lafdzun yush'aru bizihari
wa fi ma'nahu al-kitabatu wa isyaratul akhras al-mufhamah. Yang artinya disyaratkan dalam masalah sigotnya zihar ini yaitu lafat-lafat, semua bentuk ungkapan yush'aru bizihari yang memang itu dirasa sebagai bentuk kategori zihar, yaitu penyamaan seorang suami tentang istrinya terhadap perempuan lain yang masih mahram dengan si suami. Dan nanti persamaan-persamaannya atau penyamaannya itu seperti apa akan dibahas pada persyaratan tentang musyabbah bih yang nanti akan juga kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Kita fokus dulu kepada persyaratan tentang sigot dari masalah zihar, yaitu semua lafadz yang dimunculkan oleh seorang suami yang mana lafadz ini berisi bentuk penyamaan istri kepada perempuan lain yang masih mahram dengan si suami. Demikian juga masuk dalam kategori ungkapan, yaitu al-kitabatu, tulisan. Ketika misalkan si suami itu tidak mengungkapkannya secara kata-kata, si suami itu mengungkapkan ziharnya bukan secara lisan, namun si suami mengungkapkan bentuk ziharnya ini dalam bentuk tulisan. Bisa jadi dalam bentuk chatting, bisa jadi dalam bentuk surat, atau tulisan-tulisan yang lainnya, yang mana tulisan ini berisi penyamaan seorang suami tentang istrinya dengan perempuan yang masih mahram dengan si suami. Taruhlah misalkan si suami itu mengirim chat, mengirim via WhatsApp, entah mengirimnya itu kepada istrinya, atau mungkin mengirimnya itu kepada temannya, mengirimnya itu kepada saudaranya, yang mana isi dari chatting tersebut dia melakukan penyamaan istrinya kepada perempuan yang masih mahram dengan si suami. Contoh misalkan si suami itu bilang dalam chattingnya, dia mengirim chat kepada istrinya, "Dek, kamu itu saya lihat-lihat wajahmu mirip dengan ibu." Misalkan seperti itu. Ketika ungkapannya seperti itu, dan itu memang bentuknya adalah tulisan, yang mana ketika suami itu mengetik tulisan tersebut lalu mengirimkannya kepada si istri, ada bentuk kesengajaan. Si suami memang sengaja menganggap atau memunculkan anggapan bahwa wajah si istri mirip dengan wajah ibunya. Atau misalkan si suami ini mengirim chat kepada istrinya, mengatakan dalam chat itu bertuliskan, "Saya lihat-lihat mata kamu itu mirip dengan mata putri kita." Isi chattingnya seperti itu. Atau misalkan si suami itu mengirim chat kepada temannya, mengirim chat kepada saudaranya, yang mana dalam isi chatting kepada teman atau saudara itu berisi penyamaan istrinya dengan perempuan lain yang masih mahram kepada si suami. Maka tindakan-tindakan yang seperti ini bisa masuk dalam kategori zihar. Demikian juga seandainya si suami itu ternyata dia adalah laki-laki yang mohon maaf dalam kondisi bisu. Dia merupakan sosok laki-laki yang memiliki kecacatan lisan, sehingga kemudian dalam mengungkapkan isi hatinya, ketika dia ingin mengungkapkan isi pikirannya, dia menggunakan isyarat. Entah itu isyarat tangan, entah itu isyarat kaki, atau isyarat apa saja yang sekiranya isyarat-isyarat itu bisa dipahami, bisa dimengerti bahwa berisi tentang penyamaan dia terhadap istrinya dengan perempuan-perempuan yang masih mahram dengan si suami. Maka ketika tindakannya modelnya seperti ini semuanya bisa masuk dalam kategori zihar. Tinggal diperinci. Tentang masalah sigot ini, bisa jadi dia masuk dalam lingkup kategori yang soreh, yaitu secara terang-terangan memang itu dianggap zihar oleh syariat dan tidak bisa ditakwil kepada makna yang lain, atau ungkapan itu ternyata adalah dianggap masuk kategori kinayah. Artinya muatan isi dari ungkapan itu entah secara lisan, entah secara tulisan, entah secara isyarat, ya, itu bisa dipahami bahwa ini bisa jadi bermakna zihar atau maksudnya memang zihar, atau bisa jadi juga maksudnya bukan zihar. Contoh misalkan ketika ungkapan itu bernuansa sorih, yaitu secara terang-terangan dia melakukan zihar.
Seperti tadi yang telah kita contohkan, si suami itu bilang kepada istrinya, "Dek, kamu itu kalau saya lihat-lihat, telingamu mirip dengan telinga ibu. Kamu itu tanganmu mirip dengan tangan putri kita." Misalkan seperti itu. Maka ini secara terang-terangan merupakan bentuk sigot yang secara soreh sebagai zihar. Namun kalau misalkan si suami itu bilang kamu itu seperti ibu, hanya seperti itu saja, anti ka ummi, kamu itu seperti ibu. Tapi entah yang dimaksud kamu seperti ibu itu apakah anggota tubuhnya, ataukah itu akhlaknya, ataukah itu pemikirannya, masih belum jelas. Sehingga perlu dikonfirmasi dulu kepada si suami apa yang dimaksud dengan ungkapannya itu ketika dia menyampaikan kamu seperti ibu, apakah maksudnya itu anggota tubuhnya si istri, atau mungkin akhlaknya, atau mungkin pemikirannya, atau mungkin wataknya, atau apa saja. Ini masih perlu dikonfirmasi ulang sehingga ungkapan yang seperti ini masuk dalam kategori kinayah. Ketika itu kinayah, maka butuh konfirmasi kepada pihak si istri, pihak si suami. Jika si suami kemudian mengaku, ya nggak, maksud saya ngomong seperti itu maksudnya wajahnya. Atau misalkan saya ngomong seperti itu maksudnya adalah tangannya. Saya ngomong seperti itu maksudnya adalah matanya. Saya ngomong seperti itu maksudnya adalah hidungnya. Seperti mata, wajah, tangan, telinga, hidung ibu saya. Misalkan ngaku seperti itu. Maka ini bisa dianggap sebagai zihar. Tapi kalau ternyata misalkan si suami itu ketika bilang kamu seperti ibu, maksudnya adalah peringainya, maksudnya adalah akhlaknya, misalkan maksudnya ternyata adalah pemikirannya, maksudnya misalkan adalah seleranya, yang mana itu semuanya merupakan hal-hal yang dianggap abstrak, bukan secara wujudi, bukan secara real anggota tubuh dari si istri, begitu juga anggota tubuh dari si ibunya, maka itu tidak termasuk dalam kategori zihar. Nah, ini merupakan syarat utama yang harus terpenuhi tentang sigot dalam masalah zihar. Sehingga ada rincian-rincian sampai sebegitu jauh, sebagaimana itu telah diungkap dan juga diulas oleh para ulama-ulama kita, terutama para ulama di kalangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dari sini kita mulai lebih mengerti, kita lebih memahami sejauh manakah ungkapan-ungkapan yang memang termasuk sebagai zihar dan yang bukan sebagai zihar. Oleh karena itu, bagi para suami yang telah menyaksikan video ini, hendaknya bisa lebih berhati-hati ketika dia itu memunculkan ungkapan-ungkapan tertentu kepada istrinya, khawatir ungkapan itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori zihar, namun si suami karena masih belum mengerti akan besarnya konsekuensi ke belakang tentang ungkapan yang dia sampaikan, dari lisan yang tidak bertulang ini dia tidak mengerti konsekuensinya seperti apa, maka ini bisa menjerumuskan orang tersebut masuk dalam kubangan dosa-dosa dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sekelumit tentang persyaratan sigot, sekaligus juga tentang sekelumit tentang pembahasan rukun-rukun zihar pada kesempatan kali ini bisa memberikan kegamblangan kepada kita semuanya, dan barangkali mungkin dari keterangan tentang syarat-syarat sigot, begitu juga rukun-rukun zihar ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin.